kekerasan terhadap perempuan dan anak teristimewa untuk anak ini sudah terjadi di lingkungan kita, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan keluarga kita juga. Jangankan penjangkauan yang ada ini misalnya di daerah-daerah jauh, dalam kota saja itu banyak yang ini, tapi mereka malu, mereka takut. Apalagi misalnya mau ke polisi dengan apa caranya seperti itu. Jadi korban kekerasan yang terjadi untuk perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sorong, kalau yang jauh telepon kami, nanti kami datang jemput di tempat. Pagi cerah di tanah Malamui, anak bermain sambil bernyanyi. Lindungi mereka, jangan disakiti. Bena Kasih hadir penuh empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Kadis Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong, dan juga Ibu Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang saya hormati. Selamat datang di ruang Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong yang selalu berpikir think out of the box, di luar dari kebiasaan. Dan senang sekali hari ini hadir di Habinov Sorong, rumah kita, tempat kita belajar bersama untuk menggali dan juga berpikir serta mampu mengimplementasikan ide-ide inovasi dalam tugas dan fungsi kita. Hari ini kita akan berbincang bahwa masalah stunting, masalah perlindungan anak, ada terjadi kekerasan terhadap anak dan juga pada perempuan, itu menjadi tugas dan fungsi dari Bapak dan Ibu dalam keseharian tugas dan fungsi, dan juga Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam edisi tahun-tahun sebelumnya juga tampil dalam inovasi yang juga sempat kami mengirim dalam lomba inovatif Government Award di tingkat nasional, juga di tingkat Sorong. Pada hari ini terima kasih, sesuai dengan pantauan kami tim Labinov Sorong, dinas ini juga tahun 2024 mempunyai inovasi yang diberi nama Bena Kasih. Baik Ibu, sebelum saya ke Pak Kadis sebagai Kepala Dinas yang menjadi penanggung jawab dan yang selalu memberikan komitmennya pada OPD untuk terus berinovasi, baik pada kesempatan ini saya beri mohon Ibu Kabid untuk kira-kira apa itu Bena Kasih yang menggagasnya dan ya sudah dipubliskan dan menjadi komitmen dari OPD. Mungkin saya minta pemberian penjelasan mengapa ide Bena Kasih sebagai sebuah inovasi langkah strategis yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sorong. Oke, baik, selamat pagi Pak Kabid. Program Bena Kasih itu merupakan akronim dari penjangkauan dan pelaporan korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sorong. Kita melihat isu kekerasan yang terjadi di Indonesia pada umumnya, khususnya yang ada di Kabupaten Sorong, banyak sekali kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ruang lingkup daripada Bena Kasih itu sendiri merupakan penjangkauan dari tim atau unit pelaksana teknis daerah unit perlindungan perempuan dan anak UPTD Kabupaten Sorong, yang mana dia di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, yang selama ini sudah melaksanakan tugas fungsinya untuk melayani atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat atau korban yang melapor ke UPTD itu sendiri. Yang selama ini berjalan, korban itu datang melapor secara langsung di unit perlindungan perempuan dan anak UPTD. Tapi yang terjadi, banyak sekali masyarakat yang
tidak bisa melapor kasus itu secara langsung. Pertama, ya Bapak sendiri tahu letak geografis dari Kabupaten Sorong ini sangat jauh. Ya, masyarakat itu mau menjangkau dari tempat tinggal mereka untuk menuju ke UPTD atau ke Polres itu sendiri agak jauh. Nah, untuk itu kami menggagaskan program penakasi ini atau penjangkauan pelaporan kekerasan korban terhadap anak ini supaya masyarakat yang ada jauh dari ibu kota kabupaten mereka bisa melapor kasus itu melalui hotline yang kami sudah siapkan. Ya, mereka tinggal telepon ketika di lingkungan mereka mereka melihat atau mengalami sendiri kekerasan itu, mereka bisa telepon untuk melapor kepada tim UPTD lewat hotline yang kami sudah siapkan. Baik, terima kasih. Ternyata penakasi itu mempermudah pelayanan yang sedianya sebelumnya masyarakat dari segi geografis dan juga kondisinya yang sangat terbatas dan mendiami juga situasi ini, tapi dengan akses hotline yang diciptakan melalui penakasi, akses peristiwa yang terjadi dalam kekerasan terhadap anak dan juga mungkin juga kekerasan terhadap perempuan itu semua terakses. Baik, itu satu hal yang baru. Sejauh ini setelah inovasi penakasi yang dilakukan, bagaimana dengan proses progresnya, kasus kekerasan sebelum dan yang sebelum ada penakasi dan sekarang sudah ada penakasi. Ada progres capaian yang membantu peran UPTD dari Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sorong, atau tidak ada pengaruh? Baik, setelah kami melaunching program penakasi ini, sebelumnya itu kasus atau data kasus kekerasan yang terjadi yang kami sudah menginput lewat Simponi, karena di UPTD itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu punya aplikasi, yaitu aplikasi Simponi, yang mana ketika ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka langsung menginput lewat aplikasi Simponi itu. Ya, ketika sudah di-upload di Simponi itu dari kementerian, mereka sudah secara langsung melihat bahwa kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sorong itu berapa banyak mereka sudah tahu. Nah, sebelum ada penakasi ini atau sistem online dari penakasi ini, itu kasus awal itu sekitar 9 atau 10 kasus di Kabupaten Sorong tahun 2024. Nah, ketika setelah melaunching program ini, itu ada 4 kasus bertambah, dari yang semula 10 bertambah menjadi 4 kasus. Yang mana korban kekerasan itu menggunakan hotline itu untuk melapor kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat kepada UPTD Kabupaten Sorong. Jadi seperti itu. Baik, karena penakasi ini adalah salah satu bentuk inovasi yang digital, tetapi perlu itu proses bagaimana masyarakat bisa pahami, bisa tahu hotline dari penakasi untuk proses pelaporan, untuk penyampaian peristiwa. Tingkat sosialisasi yang sudah dilakukan, jangkauannya sudah beberapa tempat atau pilot project yang sudah bisa dilakukan, atau dalam kaitan dengan agenda ke depan mungkin ada rencana untuk proses yang lebih masif supaya bisa menjangkau pada masyarakat Kabupaten Sorong. Jadi setelah kami menggunakan program penakasi ini, ada beberapa distrik yang menjadi lokus kita. Itu ada 5 distrik. 5 distrik besar itu distrik Aimas, Klamono, Mariat, Mayamuk dengan Selawati. Kenapa kami ambil 5 distrik ini? Karena beberapa tahun belakangan ini kasus yang sering terjadi itu ada di 5 distrik ini. Bagaimana sampai masyarakat itu bisa tahu terkait dengan hotline yang kami buat? Dalam perjalanan proses belajar kami lewat PKA, kami sudah mensosialisasikan itu di 5 distrik ini. Ya, di lingkungan masyarakat kami sosialisasi, di lingkungan sekolah juga kami sosialisasi, supaya masyarakat ini bisa dapat
melapor kasus ini ke UPTD. Bukan saja dia datang langsung ke UPTD, tapi dia bisa telepon lewat hotline yang kami sudah sediakan gitu. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Kadis. Terima kasih yang sudah dilakukan oleh di dinas Bapak. Apakah itu sangat membantu dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi? Atau dengan pernyataan yang boleh saya sampaikan, kami melihat bahwa komitmen kepala dinas pengendalian penduduk KB pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini sangat luar biasa, sehingga pengembangan inovasi yang sebelumnya adalah rumah pentas terkait dengan pengentasan stunting dan yang sekarang adalah penakasi menuju kekerasan. Dan bagi kita untuk daerah Indonesia bagian timur, kasus kekerasan karena budaya patriarki kita yang sangat tinggi, maka angka kekerasan baik terhadap perempuan dan anak makin tinggi. Kira-kira tanggapan atau komitmen Bapak sebagai kepala dinas dan langkah apa yang perlu ke depan untuk harus didorong dalam kaitan dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, dan karena ini menjawab tugas dan fungsi dari dinas bersangkutan. Saya silakan Pak Bapak. Terima kasih Pak Kabid, tim Labinov Kabupaten Sorong. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan dukungan terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan, memang saya sebagai pimpinan terdorong juga karena memang tugas fungsi, tapi juga pengalaman juga sudah sebagai peserta sebelumnya yang harus melakukan inovasi dalam mendukung tugas-tugas jabatan. Jadi memang sebelum Ibu Kabid ini tahun 2024 ya, sebelumnya juga tahun 2023 Ibu Kabid Tedalduk juga di PKA juga dengan inovasi rumah pentas ya, dalam kaitan dengan pelayanan publik juga untuk stunting. Dan dari hasil-hasil itu ya, kita di Kabupaten Sorong masih yang terbaik dalam penanganan stunting untuk tingkat Provinsi Papua Barat ya. Sejak 2022, 2023 dan 2024 ya, hampir 3 tahun berturut-turut dengan prevalensi yang rendah. Memang saya di dinas, saya sangat mendorong sekali untuk pejabat saya di dinas, baik eselon 3 terutama maupun eselon 4 yang belum mengikuti pendidikan penjenjangan ya, pelatihan eselon 3 PKP dan juga eselon 3 PKA dan eselon 4 PKP ya. Kemarin dan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya sering dalam rapat-rapat saya memotivasi, mendorong pegawai, para pejabat ini untuk harus ikuti pendidikan penjenjangan ini karena sangat penting. Karena apa? Kita kerja yang zaman sekarang ini sudah beda ya, sudah beda dengan zaman-zaman dulu. Yang hanya di kertas selesai sudah. Di zaman sekarang ini dengan perkembangan waktu, pelayanan yang harus dituntut yang maksimal dengan berbagai perkembangan dunia ya zaman sekarang, dan kita pemerintahan ini harus bekerja yang maksimal dengan pelayanan-pelayanan yang terbaik, dengan dituntut dengan inovasi-inovasi yang harus kita lakukan dalam mendukung tugas pokok kita, misalnya di eselon 3. Inovasi apa yang dilakukan untuk mendukung tugas pokok pejabat yang bersangkutan, misalnya kepala bidang, dalam mendukung tugas pokok atau fungsinya di kepala bidang misalnya. Nah, contohnya seperti yang sekarang sudah salah satu kepala bidang di tahun 2003 sudah melakukan inovasi, dan itu kita berhasil juga di Kabupaten Sorong mewakili ya untuk tingkat provinsi dengan rumah pentas. Dan sekarang tahun 2024 kemarin kepala bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak juga atas dorongan saya juga untuk harus ikut
PKA itu dan beliau sudah ikut itu dan berhasil ataupun selesai, dan dengan inovasi yang memang saya setuju, dan saya sendiri waktu itu memang saya bilang coba buat inovasi yang mendukung dalam tugas misalnya penjangkauan ataupun korban, kira-kira bagaimana, karena kita di dinas itu memang sebelumnya itu banyak warga masyarakat yang selama ini mereka tahu kalau ada kasus kekerasan, mereka tahunya itu langsung ke polisi, seperti itu ya. Tapi sejak ada kami dengan sosialisasi yang sebelumnya sudah dilakukan, sudah mulai sedikit, mulai tahu, dan ditambah dengan inovasi yang dilakukan oleh Ibu Kabid ini, dengan sosialisasi dilakukan dengan nomor hotline yang disampaikan, masyarakat itu sudah mulai tahu, dan banyak sudah mulai tahu. Jadi tidak, misalnya kasus kekerasan terhadap anak ataupun perempuan, jadi mereka tidak langsung ke polisi, tapi mereka harus ke dinas kami dulu, melapor ke sini dulu, baru nanti dari kami baru memfasilitasi melalui bidang perlindungan anak ataupun UPTD PPA untuk ke polisi, seperti itu. Jadi sudah menurut pantauan saya dari data-data yang ada, memang sudah semakin banyak masyarakat yang tahu dan mulai terungkap ya. Yang sebelumnya tuh jangankan penjangkauan yang ada ini, misalnya di daerah-daerah jauh dalam kota saja itu banyak yang ini, tapi mereka malu, mereka takut. Apalagi misalnya mau ke polisi, dengan apa caranya, seperti itu. Jadi tidak hanya misalnya ke Klamono atau Salawati jauh dalam kota ini, mereka juga tidak berani keluar rumah, seperti itu. Jadi nanti setelah mereka telepon, melapor, atau menghubungi kami di dinas ataupun UPTD, kami ke sana untuk menjemput melalui bidang perlindungan anak dan UPTD PPA, seperti itu. Jadi ini salah satu pelayanan publik dari kami di dinas ini untuk melayani masyarakat dengan bagaimana mengurangi ya, menangani dan juga mensosialisasikan untuk kesadaran warga masyarakat untuk harus mengurangi kekerasan ya, kekerasan terhadap anak secara khusus ya. Karena kita berbicara menuju Indonesia emas tahun 2045, ya bagaimana kalau anak-anak zaman sekarang ini, saat ini masih dalam kekerasan dari orang tua ataupun kekerasan seksual dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kami sebagai pimpinan sangat mendukung, dan ini terus kami mendukung untuk terus dilakukan, semakin meningkat ya. Kita harus terus sosialisasikan lagi ke distrik-distrik, ke kampung-kampung yang terjauh, seperti itu. Bahwa kalau ada kasus jangan langsung ke polisi, tapi ke sini dulu, karena ini tugas pemerintah untuk melayani masyarakat. Nanti kalau memang di sini belum bisa diselesaikan, nah baru kita lanjut ke polisi. Tapi kalau bisa sampai di dinas, bisa dimediasi, bisa diselesaikan, ya sudah selesai di dinas dan selesai, seperti itu. Jadi ya ini terkait dengan program-program untuk jangka menengah daerah juga maupun jangka pendek ya, ini harus terus kami dukung, dan memang sudah dalam perencanaan restra dan lain tetap ada, kami sudah usulkan untuk kita terus lakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik melalui sosialisasi ataupun pembinaan lain, tetapi juga menjangkau korban-korban yang jauh, seperti itu. Kira itu ya, terima kasih. Ya, Pak Kadis, terima kasih atas pemberi penjelasan. Inovasi yang hidup itu bukan sekedar wacana, dan dari jawab apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu menjawab bahwa apa yang dilakukan, inovasi yang dilakukan oleh dinas itu bukan sekedar hanya melakukan pada saat melakukan tugas, tetapi itu menjadi sebuah kebiasaan bagaimana terus OPD membangun budaya dan iklim inovasi di OPD, dan ini terus diharapkan ke depan untuk keberlanjutan inovasi-inovasi yang ada
baik itu rumah pentas maupun penakasi itu menjadi barang makan minum yang terus harus dilakukan perkembangan. Karena itu menjawab tugas dan fungsi, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa dokumen dalam perencanaan 5 tahun ke depan RPJMD dan juga di Resra itu menggarisbawahi. Apalagi dinas ini menjadi dinas yang super luar biasa. The Golden Age itu usia emas di generasi itu juga sebetulnya sudah dalam tugas dan fungsi ini. Dan sampai pada pesan juga ketika terjadi kekerasan, tugas ini memang luar biasa berat dan memang butuh komitmen. Terima kasih Pak Kadis. Saya bertanya pertanyaan satu. Kuncinya sebuah inovasi dilakukan itu adalah komitmen. Pertanyaan kami dari bentuk komitmen itu di samping apa yang telah disampaikan, apakah APBD dalam tugas dan fungsi di program kegiatan ini sebagai kepala dinas, sebagai kuasa pemegang anggaran mengalokasikan anggaran APBD dalam inovasi-inovasi yang dilakukan? Ya, Pak Kabid. Ya, dan ya terima kasih. Ini hampir setiap tahun sejak saya ada di dinas ini, bidang ini dulu sebelumnya itu mati. Pak Kabid saya kasih tahu begitu. Dulu tuh tidak ada anggaran, mereka kegiatannya itu sepi. Sejak saya ada, hampir setiap tahun paling sedikit ya Ibu Kabid tahu, jadi hidup begitu. Jadi hidup dalam arti ya mendukung program-program di dinas dan khususnya di bidang ini. Jadi pemenuhan hak anak ini, dan karena di sisi lain kaitan dengan kekerasan, tapi di sisi lain juga kaitan dengan stunting. Jadi ada juga program untuk makanan tambahan untuk bayi ataupun balita, itu juga dimasukkan di bidang ini untuk mendukung program-program. Dan itu setiap tahun pasti saya komitmen, dan itu saya mendukung dengan program dan anggaran yang saya usulkan untuk mendukung bidang dalam pelaksanaan tugas-tugas, dan terutama ya kaitan dengan inovasi ini. Jadi inovasi ini tidak hanya sampai di situ, Pak, tapi ya kami terus komitmen untuk mendukung pelaksanaannya, keberlanjutan inovasi ini melalui program-program dan anggaran yang setiap tahun kami sediakan untuk mendukung tugas dan fungsi dari bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tahun ini juga ada, tahun depan nanti kita usulkan lagi, setiap tahun pasti ada. Siap. Jadi baik untuk program untuk sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, tetapi juga untuk penanganan kasus ada. Di samping tahun 2024 kemarin kami baru berhasil mendapat dana dukungan dari DAK. Dan itu baru kita di Kabupaten Sorong, mungkin kabupaten yang pertama atau kedua ya, yang bisa mendapat DAK KPBN untuk program penanganan kasus. Dan itu melalui kerja keras kami, komitmen kami. Artinya tahun 2024 itu ada dapat, dan tahun ini juga ada. Tapi di luar dari dana APBN DAK untuk dukungan penanganan kasus, kami juga berupaya juga mendukung dengan dari DAU ataupun Otsus, karena kaitan dengan kekerasan juga terjadi juga di Papua ini, di tanah Papua, dan juga itu anak-anak Papua juga banyak yang mengalami kasus kekerasan itu. Jadi kami juga dukung dengan dana Otsus untuk program-program. Di tahun ini juga ada. Sekian Pak. Ya, terima kasih Pak Kadis. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati kita dalam visi dan misinya yang termuat dalam dokumen RPJMD, dan kita juga dari Resra, dari Bapak Dinas Pengendalian Penduduk KB dan Perlindungan Anak, itu kita sudah lihat tercover. Dan juga kita beri apresiasi bahwa di samping penekanan infrastruktur, pembangunan kita wilayah yang sangat luas, Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat memberikan ruang dalam bentuk penganggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis, dan itu juga dalam proses perencanaan kita juga temukan itu. Dan dari segi keseimbangan cara pikir pimpinan dengan menyeimbangkan proporsi anggaran pada bidang-bidang, itu adalah salah satu pemimpinan inovatif. Sehingga tidak ada yang
ditelantarkan atau dianaktirikan, yang kadang cenderung terjadi karena tadi tugas dan fungsi di bidang-bidang itu sama-sama menjawabi tugas dan fungsi dari OPD. Terima kasih dan beri apresiasi untuk Pak Kadis yang sungguh luar biasa. Pemimpin yang inovatif adalah pemimpin yang mampu mendistribusikan secara seimbang dan menggerakkan perangkat yang ada sama-sama dalam bergerak. Baik, Ibu saya izin Pak Kadis, saya ke staf Bapak, Kepala Bidang Perlindungan dan Hak Anak. Inovasi Pinakasi adalah gagasan yang dilakukan yang diinisiasi oleh Ibu Kabid dan sudah punya dampak dari sebelum dan sesudah, yang dari segi kuantifikasinya juga sudah ada perubahan. Ibu mendengar komitmen pimpinan, mungkin Ibu bisa memberi komentar. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa ya sebelumnya itu ada penanaktirian, tetapi dengan beliau punya komitmen pemimpin yang inovatif dan berpikir keseimbangan, menggerakkan bidang-bidang. Bagaimana tanggapan Ibu sendiri sebagai penerima hasil dari segi kebijakan pimpinan? Dan yang sampai dengan Pinakasi yang setelah 2024, 2025 ini bagaimana, dan beliau sendiri punya komitmen untuk terus mengembangkan inovasi ini, kan itu adalah tusi. Mohon penjelasan dari Ibu. Baik, terima kasih Pak Kabid. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas, saya sebagai beliau punya staf di kantor, saya berterima kasih kepada pertama kepada pemerintah daerah, ya lebih khusus juga kepada kepala dinas. Ya pemerintah daerah menganggarkan, anggaran itu dikasih kepada dinas kami dengan kepala dinas. Ya beliau begitu bijak untuk membagikan anggaran itu untuk semua bidang yang ada di dalam dinas itu. Ya kepada kita di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya mungkin selama ini pemahaman masyarakat di luar bahwa di pemberdayaan perempuan itu mungkin pelayanan mereka mungkin terkait dengan pelatihan mungkin terkait dengan tata boga, jahit menjahit. Setelah beliau ada dan saya juga dilantik di situ sebagai kepala bidang, ya mulai perubahan itu kita mulai sosialisasi dan merubah pola pikir masyarakat bahwa bukan saja di dinas itu melayani masyarakat lewat mungkin pelatihan kepada perempuan-perempuan Papua yang ada di Kabupaten Sorong, tapi dinas ini juga menangani terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan kebijakan beliau yang setelah beliau dilantik menjadi kepala dinas, saya sangat bersyukur karena kebijakan yang beliau ambil untuk membagi anggaran yang diberikan kepada OPD kami begitu bijak dan luar biasa. Dan beberapa tahun ini kami sangat membantu sekali. Sebelum ada pembagian dana DAG, kami dibantu lewat dana APBD yang mana beliau membagikan itu kepada bidang-bidang kami untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami atau fungsi dari dinas itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan beliau benar adanya karena itu yang kami alami di dinas. Beliau sangat mendukung sekali terkait dengan anggaran. Ketika anggaran juga tidak ada, beliau membantu kami dalam proses pelayanan yang ada di dinas itu, ya mulai dari penanganan kasus. Ketika anggaran kami belum proses, beliau selalu ada untuk mendampingi kami di dalam proses-proses penjangkauan atau penanganan kasus di dalam dinas atau juga dengan di UPTD. Mungkin seperti itu Pak Kabid. Terima kasih Ibu. Inovasi di dinas ini tidak sekedar wacana, tetapi komitmen Kepala OPD, Bapak Kadis, dan juga Kabid mampu menerjemahkan, maka terus diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus menjadi berinovatif. Kalau pemimpinnya sudah inovatif, konsekuensinya pasti kepala-kepala bidang dan juga kepala subbidang untuk terus komitmen setiap ASN wajib hukumnya, itu berinovasi. Ya. Karena inovasi
akan melakukan sebuah perubahan cara berpikir, lalu efisiensi anggaran, dan juga dengan cara yang dari segi efisiensi waktu, efisiensi anggaran pasti akan tepat guna. Karena bukan persoalan banyaknya alokasi anggaran, tapi bagaimana capaian tugas dan fungsi. Dan itu kita temukan Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa bahwa Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama stafnya Kabid hanya menunjukkan bahwa ada komitmen paralelisasi integrasi perencanaan yang sudah dibangun dalam OPD dan juga bagaimana proses implementasi inovasi berkelanjutan. Mungkin sebelum mengakhiri saya juga minta Ibu dulu komitmen terkait dengan pengembangan kelanjutan inovasi Penakasi ke depan. Apakah mungkin jangan sampai ke depan ada ide-ide baru yang juga akan diusulkan dalam kegiatan di tahun 2026 ke depan? Karena Labinov Sorong think out of the box, moto kami berpikir di luar kebiasaan, akan membantu terus mendorong bahwa inovasi yang dilakukan OPD kami akan melakukan promosi kepada publik dan menjadi pembelajaran bahwa tidak hanya menjadi wacana, tidak hanya menjadi inovasi miliknya OPD bersangkutan, tetapi menjadi milik kita bersama dan dampaknya pelayanan publik. Tujuannya adalah suksesnya pencapaian visi dan misi Pak Bupati dalam kaitan dengan bagaimana masyarakat Kabupaten Sorong sejahtera, inklusif, dan berdaya saing ke depan dengan tetap memperhatikan bahwa kecerdasan generasi dan juga sehat masyarakat itu menjadi harapan kita. Ibu, kami sebelum kita akan kami akan masuk ke fase yang berikut dengan OPD lain, mungkin Ibu punya closing statement untuk mendorong kepada pemirsa bahwa Penakasi bukan miliknya dinas pemberdayaan perempuan. Tugas dan fungsi kami untuk terus mengembangkan ini. Dia tidak berhenti di fase 2024 ke 2025 dilanjutkan, dan ke depan kami terus melanjutkan ini. Karena ini adalah tugas dan fungsi kami dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Apalagi dinas ini sungguh-sungguh luar biasa, masalah stunting, masalah SPM, dan juga aspek-aspek kemanusiaan ada di dinas ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin himbauan saya ya untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong, yang ada di kota dan juga yang ada di daerah pinggiran. Kita melihat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak, yang mungkin dulu kita lihat itu mungkin terjadi di luar kota ya, tapi sekarang ini kekerasan terhadap perempuan dan anak teristimewa untuk anak ini sudah terjadi di lingkungan kita, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan keluarga kita juga. Jadi mungkin harapan saya, masyarakat yang mungkin mengalami atau melihat terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di lingkungan Bapak Ibu jangan segan-segan atau takut untuk melapor. Bapak Ibu bisa melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong, dan juga bisa ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD Kabupaten Sorong. Di mana UPTD Kabupaten Sorong ini yang nanti mendampingi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengadu tentang kekerasan yang terjadi di masyarakat. Bapak Ibu jangan segan-segan, melapor saja. Semua proses demi proses itu nanti didampingi oleh tim dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD, dan semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah lewat dana APBDE dan juga pemerintah pusat lewat dana DAK. Jadi korban kekerasan yang terjadi untuk perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sorong, yang mana negara itu hadir lewat pemerintah daerah untuk membantu masyarakat untuk melayani dalam proses penanganan yang mulai dari pendampingan sampai ke tingkat akhir. Seperti itu Pak Kabid. Baik, saya minta juga pada Pak
Kadis Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebuah apresiasi komitmen yang kita temukan dalam edisi tajuk bahwa inovasi tidak sekedar wacana tapi sudah diimplementasikan, dan sebagai bentuk komitmen dan mungkin himbauan kepada ini masyarakat, para pendengar terkait dengan bagaimana kita sama-sama membangun perlindungan hak anak di Kabupaten Sorong, dan juga sebagai apresiasi komitmen perencanaan dan penganggaran yang juga menjadi komitmen Pak Bupati dalam tugas dan fungsi. Saya persilakan. Baik, ya, terima kasih. Ya, closing statement bahwa pemerintah hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat. Dan dalam kaitan dengan tugas pokok fungsi kami di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah secara khusus terkait dengan inovasi Penakasih ini. Ya, mungkin Bapak Ibu warga masyarakat yang di luar sana, baik dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Sorong ini maupun di luar, di distrik-distrik, di kampung-kampung yang jauh, dinas ini ada untuk melayani masyarakat. Jadi jika ada kasus, ada kekerasan yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu ataupun dalam rumah tangga Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Sorong, ya, jangan diam, tapi segera menghubungi atau melapor ke Dinas P2KB ataupun Bidang Pemberdayaan Perempuan dinas ini, dan juga UPTD PPA. Jadi jangan langsung ke polisi, ke dinas ini dulu, ke UPTD dinas ini dulu, baru nanti kami yang memfasilitasi. Jika kasus itu bisa kita selesaikan di dinas ini, yang sudah selesai, Bapak Ibu pulang. Tapi kalau sudah sampai di polisi, nanti kami yang memfasilitasi, baru bersama polisi kita selesaikan di polisi. Dalam penanganannya yang dinampingi sampai pada proses tingkat akhir seperti itu. Jadi kalau ada kasus-kasus, ada peristiwa yang terjadi kekerasan atau apapun, jangan malu-malu atau jangan takut-takut, karena misalnya yang sering warga masyarakat takut ataupun malu itu misalnya terjadi kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, ini yang biasa jarang ataupun susah. Masyarakat misalnya keluarga itu kan malu, takut. Nah itu tidak usah, tidak perlu malu, takut, teleponlah kami ataupun datang ke dinas kami dan kami akan mendampingi. Kalau yang jauh, telepon kami, nanti kami datang jemput di tempat begitu. Misalnya di Klamono, di Magbon, ataupun di distrik-distrik yang lain. Jika nomor hotline Bapak Ibu sudah tahu, yang sudah pegang, ya hubungi kami dan kami akan datang jemput ataupun bagaimana caranya untuk kita selesaikan ataupun penanganan kasus itu. Jadi pemerintah ini hadir ada untuk melayani masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis dan Ibu Kabid yang sungguh luar biasa membangun komitmen berinovasi di OPD, dan satu langkah maju kekerasan terhadap anak akan bisa cepat tanggap, cepat diselesaikan. Saya mengucapkan selamat terima kasih. Saya akhiri rangkaian podcast dengan tajuk inovasi tidak sekedar wacana, dan tema khusus yang hari ini juga oleh seorang inovator Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan ini dengan Penakasih. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pagi cerah di tanah Malamoy, anak bermain sambil bernyanyi. Lindungi mereka, jangan disakiti. Penakasih hadir penuh empati. Luar biasa. Burung cendrawasih terbang siapkan baik, melintasi hutan hijau membentang. Kabupaten Sorong tegas melangkah, hapus kekerasan dan lindungi yang rentan. Dan akhirnya bersama rakyat dan pemerintah, langkah dilandasi cinta kasih. Anak-anak adalah anugerah, layak tumbuh bahagia
lewat inovasi Penakasi. Terima kasih.